Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, dan salam bambu unik Nusantara. Seperti biasanya, saya di sini membolang dan terus membolang untuk mendapatkan bambu yang sangat unik yang belum saya punya. Mudah-mudahan di rumpun-rumpun bambu yang menjanjikan ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Karena kalau dilihat dari tempatnya begitu menjanjikan. Ternyata bukan cuma 4 keunikan di sini. Ternyata dalam satu bambu Jawa ini juga terdapat yang di depan saya ini. Ini adalah onsting, jamur bambu. Biasanya di bambu Jawa, di rumpun bambu Jawa, jarang sekali keunikannya. Ternyata saya di sini menemukan 5 keunikan bambu. Salah satunya bambu yang di depan saya ini, jamur bambu onsting. Ini adalah tempat-tempat yang menjanjikan untuk saya mendapatkan bambu unik. Karena dilihat dari tempat, ini adalah juga wilayah yang disakralkan oleh orang sini yang dinamakan sumur kembar. Karena di atas sana terdapat sumur kembar. Tempat yang sangat disakralkan oleh warga sekitar. Karena apa? Karena di dalam sumur kembar pada zaman dahulu, pada era Belanda atau di era G30 SPKI, waktu Gestapo dulu digunakan untuk mengeksekusi PKI. Menurut cerita warga sekitar, di Sumur Kembar adalah tempat eksekusian para PKI. Nanti saya akan datangi. Mungkin dari sini masih jauh untuk ke atas, kurang lebih 2 kilo. Kalau memang nanti kita memungkinkan, saya akan review sumur kembarnya yang dulu mitosnya digunakan untuk eksekusian para PKI atau para perampok di era 65-an atau yang dinamakan Gestapo. Di bambu yang satu ini, di rumpun bambu yang satu ini, memang saya menemukan bambu yang unik. Itu adalah salah satu bambu pagoda atau tongser. Untuk bambu pagoda ini yang seperti ini biasanya sangat sulit dicari. Karena apa? Karena bambu pagoda yang seperti ini biasanya di era Mbah Buyut saya digunakan untuk tempat atau wadah mustika. Tetapi sayang, saya nggak dapat eksekusian. Karena ini adalah sekali lagi lahan milik orang. Saya akan memastikan bagaimana keistimewaan bambu yang satu ini. Untuk memastikan satu batang bambu di depan saya ini, saya harus rela naik kurang lebih 7 meter dari bawah. Karena ini meskipun tongser sangatlah istimewa. Biasanya di era Mbah Buyut saya ini adalah suatu wadah, suatu tempat untuk menyimpan mustika. Karena untuk apa? Untuk menambah aura energi positif yang di dalam mustika apabila disimpan di dalam bambu pagoda atau bambu tongser yang seperti ini. Energinya akan bertambah. Tetapi sayang, mau saya eksekusi terlalu besar karena sekali lagi ini masih punya di perkebunan orang. Jadinya saya kalau untuk batang utama tidak dapat mengeksekusi tanpa seizin orang yang memiliki rumpun bambu ini. Luar biasa sebenarnya.
Di sini memang banyak terdapat bambu rampal. Adakah di dalam rumpun bambu yang seperti ini keunikannya? Saya masih mencari dan terus mencari untuk mendapatkan bambu yang belum saya koleksi. Terutama harapan dari seorang pembolang adalah cuma satu, mendapatkan bambu petuk. Tetapi untuk bambu yang satu itu nggak usah dicari seperti saya sekarang. Karena kalau untuk bambu petuk biasanya memang bambu yang sangat pemilih, nggak usah dicari. Kalau kita memang hoki, insya Allah kita akan memiliki bambu yang sangat legendaris. Di sini saya cuma mencari bambu unik, tidak memimpikan bambu yang sangat-sangat luar biasa. Harapan saya di sini mungkinkah terdapat bambu yang sangat istimewa. Karena dilihat dari tempatnya di sini, tempat yang sangat, kalau untuk senior saya nggak akan menerangkan terdapat apa saja yang di depan saya sekarang. Saya datang ke sini hanyalah untuk mendapatkan bambu yang sangat unik, tidak akan mengganggu alam sekitar, terutama makhluk astral yang ada di sini. Saya di sini cuma sekedar hobi, adalah seorang pembolang. Seorang pembolang nggak mengenal wilayah dan juga nggak mengenal ranah. Karena apa? Karena demi untuk mendapatkan sesuatu yang penting nggak merusak. Itulah harapan dari seorang pembolang seperti saya sekarang. Dalam satu batang bambu di depan saya sekarang ini adalah salah satu bambu tumpang sari. Termasuk bambu unik, bambu tumpang sari. Adakah selain bambu tumpang sari di sini? Saya akan mencari dan terus mencari. Di bantaran kali, karena udah lama musim kemarau, jadinya mengering seperti ini. Biasanya ini tempat penyeberangan orang, perempatan jalan setapak. Biasanya memang terdapat bambu unik. Mungkinkah mitos itu memang benar? Biasanya saya mendapatkan bambu yang sangat unik di penyeberangan jalan setapak orang pergi ke ladang atau orang yang sedang mencari rumput. Seperti jalanan seperti di depan saya ini, biasanya terdapat bambu yang sangat unik. Selama saya membolang, itu bukanlah mitos, tetapi sudah saya buktikan berkali-kali. Tinggal kali ini kehokian saya sekarang. Mungkinkah selain dari bambu tumpang sari masih ada bambu yang sangat unik di sini? Samar-samar kelihatan bambu combong yang sangat unik, akan tetapi batangnya terlalu besar, nggak saya ambil karena masih milik orang, di lahan orang. Meskipun di bantaran kali, tetapi ini adalah ada pemiliknya. Kalau untuk di bantaran kali biasanya memang milik petani. Lain halnya dengan sungai. Kalau di sungai biasanya cuma untuk penahan erosi. Memang bukanlah mitos di seberangan orang pergi mencari rumput atau ke ladang
memang banyak sekali keunikan seperti yang di atas sana. Bambu combong. Adakah selain combong di sini? Selain tumpang sari dan combong, saya terus mengamati adakah sesuatu di sini. Ini adalah salah satu rumpun bambu rampal yang sangat lebat dan juga sangat-sangat menjanjikan. Mungkinkah di rumpun sampai terjatuh, mungkinkah di rumpun bambu yang selebat ini kami berdua, saya dan Mbak Dul, mendapatkan sesuatu, karena tempatnya begitu menjanjikan, juga rumpunnya sangat lebat. Tinggal kehokian kami berdua, adakah di sini sesuatu yang lebih unik dan unik yang belum saya dapatkan. Saya akan terus berusaha, terutama kami berdua, saya dan Wadul, selalu berusaha menampilkan channel-channel yang lebih bagus dan bagus. Yang penting mohon doa restu dari teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, sehingga dapat mendukung kami untuk membuat video yang lebih istimewa dari ke hari. Harapan saya, terutama bagi pembolang, saya dan Badul juga sama, untuk mendapatkan keunikan bambu. Meskipun kita susah-susah jatuh bangun, kadang-kadang kita harus berusaha merangkak, tetapi nggak putus asa. Karena apa? Karena buat pembolang sudahlah hal yang biasa untuk terjatuh, untuk merangkak, untuk memanjat. Itu dilakukan demi apa? Demi untuk mendapatkan bambu unik. Harapan seorang pembolang sama, cuma satu. Mungkin ada kehokian bambu petuk, tetapi untuk bambu yang satu itu sangatlah sulit untuk dicari. Tetapi saya tetap berusaha. Tapi saya nggak sia-sia. Di rumpun bambu di depan saya yang sangat lebat ini terdapat bambu combong. Ini adalah salah satu bambu combong. Untuk mendapatkan bambu combong sendiri biasanya tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Tidak semua di dalam rumpun bambu itu ada bambu combongnya. Seperti sekarang ini. Ini adalah bambu combong yang sangat istimewa, karena ada tembus 4. 1, 2, 3, 4. Ini termasuk bambu combong yang sangat istimewa, karena dalam satu batang bambu terdapat 4 bambu combongnya. Adakah selain bambu combong di sini? Saya akan terus berusaha mencari dan mencari. Adakah yang lebih unik selain bambu combong? Di tengah hari yang sangat terik ini, saya dengan kolab sejati saya Mbak Dul masih berusaha mencari dan mencari. Adakah dari rumpun satu ke rumpun bambu lainnya bambu yang sangat unik? Saya mohon doa dari dulurku kabeh mendapatkan sesuatu yang kita harapkan berdua. Cukup sampai ini wae lur video soko aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.